Setelah RUPS LB disahkan dan likuidator resmi ditunjuk, tanggung jawab perusahaan sepenuhnya beralih. Mulai saat ini, setiap keputusan memiliki konsekuensi hukum, finansial, dan moral. Fase ini dikenal dengan executions dan closure phase, tahapan di mana prinsip kehati-hatian dan akuntabilitas diuji sepenuhnya. Likuidasi yang dijalankan dengan presisi bukan sekedar menyelesaikan kewajiban, tetapi menutup perjalanan bisnis dengan kehormatan, menjaga kredibilitas di mata kreditor, dan meninggalkan rekam jejak hukum yang bersih. Proses berikut akan menunjukkan bagaimana penyelesaian kewajiban dijalankan hingga laporan akhir likuidasi disahkan sebagai penutup yang sah dan terhormat. Langkah pertama setelah pembubaran adalah publikasi dan pemberitahuan resmi. Tujuannya bukan hanya administrasi, tetapi untuk memastikan transparansi dan legal certainty bagi seluruh pihak yang berkepentingan. 3 publikasi wajib mencakup: pertama, pengumuman di surat kabar harian; kedua, pengumuman di lembar negara; dan pemberitahuan resmi kepada Kementerian Hukum dan HAM melalui portal AHU. Setelah itu, notifikasi juga dikirimkan ke Direktorat Jenderal Pajak, BPJS, kreditor, dan mitra kontraktual. Langkah ini membuka periode bagi pihak ketiga untuk mengajukan klaim atau keberatan secara sah. Dalam praktik internasional, tahapan ini disebut dengan Public Notifications Window, periode penting untuk menjamin semua hak dan kewajiban perusahaan terverifikasi dengan baik. Publikasi bukan formalitas, ia adalah wujud keterbukaan hukum yang menjaga kepercayaan publik. Setelah pemberitahuan dilakukan, fokus beralih pada penyelesaian hak-hak karyawan. Undang-Undang Ketenagakerjaan mengatur 3 komponen utama yang wajib dipenuhi: severance payment atau pesangon, long service pay atau penghargaan masa kerja, dan compensation of right atau penggantian hak. Semua perhitungan didasarkan pada gaji terakhir dan masa kerja aktual. Likuidator wajib memastikan pembayaran dilakukan sesuai hukum dan terverifikasi secara accountable. Dalam praktik yang lebih kompleks, negosiasi damai dengan serikat pekerja sering menjadi langkah strategis untuk mencegah sengketa hubungan industrial. Fase ini bukan sekedar kewajiban hukum, tapi closure with dignity, bentuk penghormatan terakhir terhadap individu yang berkontribusi pada perjalanan perusahaan. Berikutnya adalah manajemen klaim kreditor. Setelah publikasi, likuidator membuka periode penerimaan klaim, di mana setiap tagihan harus diverifikasi berdasarkan dokumen yang sah, kontrak, faktur, atau perjanjian kredit. Klasifikasi dilakukan dengan 3 kategori hukum: provincial claim seperti pajak, upah, dan biaya likuidasi; secured claim untuk kreditor separatis dengan jaminan aset; dan unsecured atau concurrent claim untuk kreditor umum tanpa jaminan. Pembayaran mengikuti prinsip pari passu pro rata parte, yaitu distribusi proporsional sesuai urutan prioritas hukum. Transparansi dokumentasi adalah elemen utama. Setiap keputusan pembayaran harus dapat diaudit dan dibuktikan secara legal. Inilah inti dari financial equilibrium dalam proses likuidasi, keadilan bagi seluruh pihak yang terlibat. Setelah klaim tercatat, likuidator melanjutkan ke tahapan penjualan aset dan pencabutan izin usaha. Seluruh aset, baik tetap maupun bergerak, harus diinventaris dan dinilai berdasarkan nilai pasar wajar. Penjualan dapat dilakukan melalui lelang publik untuk menjaga transparansi, atau penjualan langsung jika nilai aset dan kondisi pasar memungkinkan. Setiap transaksi wajib didukung dokumen hukum lengkap seperti akta jual beli, kwitansi, dan faktur pajak. Setelah itu dilakukan regulatory closure,
pencabutan NPWP, izin usaha, dan perizinan operasional lainnya. Tahapan ini memastikan tidak ada lagi kewajiban hukum yang timbul setelah perusahaan dinyatakan bubar. Checklist yang disiplin di fase ini menjadi pembeda antara clean exit dan potensi sengketa di masa depan. Tahap akhir adalah penyusunan laporan akhir likuidasi. Dokumen ini merangkum seluruh proses mulai dari publikasi awal, penjualan aset, pembayaran kewajiban, hingga distribusi sisa aset kepada pemegang saham. Laporan tersebut kemudian disahkan dalam rapat umum pemegang saham luar biasa terakhir, memberikan release and discharge kepada likuidator atas seluruh tindakan hukum yang dilakukan. Setelah disahkan, laporan akhir disampaikan kepada Kementerian Hukum dan HAM dan diumumkan di surat kabar serta lembaran negara. Sejak saat itu, secara hukum, perusahaan resmi dinyatakan bubar. Ini adalah titik akhir yang sah, the moment of legal closure. Likuidasi bukan sekedar akhir dari kegiatan bisnis, melainkan bentuk tanggung jawab terakhir terhadap tata kelola korporasi. Ketika setiap tahapan dijalankan dengan integritas dan disiplin, perusahaan tidak hanya menutup lembaran hukum dengan bersih, tetapi juga mempertahankan kepercayaan yang telah dibangun selama bertahun-tahun. Dalam dunia profesional, penyelesaian yang terhormat adalah warisan reputasi yang paling abadi. Karena pada akhirnya, true closure is not the end of a company, it is the prevention of its integrity. Terima kasih dan semoga bermanfaat.